Mas Randi, bagaimana kok selalu ada di kita kelemahan-kelemahan, hal-hal yang tetap kurang pas, kurang ideal menurut Allah. Mungkin si haram tidak, itu kan menurut pandangannya Mas Randi. Ya haram sih enggak, tapi dalam bahasa Allah, siapapun dan apapun kalau keluar dari Allah itu sudah tidak baik. Pandangan, ukuran kita, logika kita, sesuatu dikatakan tidak baik itu kan karena kita melanggar norma sosial, norma hukum tuh Mas Randi. Nyuri, kemudian kita dapat julukan pencuri nggak baik, ya toh, korupsi, ya toh, merampok, zina, yang kriminal inilah kaitannya ke masyarakat luas, ya toh, di luar diri itu kemudian kita ngerasa itu hal yang paling jahat, yang paling buruk, yang paling jelek, yang paling kotor dan seterusnya. Yang ada di pikiran kita kan seperti itu. Oke, itu pun kita bisa memaklumi itu. Memang fakta di masyarakat seperti itu dan syariat juga ngajarin seperti itu. Tapi kemudian jangan punya pandangan bahwa sesuatu dikatakan kotor, dikatakan jahat, jelek, maksiat, itu hanya sebatas itu. Kalau Allah melihatnya tidak begitu, Mas Randi. Allah melihatnya kita ini nggak bersyukur itu sudah jahat. Kita tidak bersyukur itu sudah kafir. Kafir itu artinya jahat, Mas Randi. Kafir itu lebih atas daripada jahat. Ya toh? Kita nggak bersyukur saja kita sudah dikafir-kafirin oleh Allah. Loh, kafir itu kan bagaimana? Iya, kafir itu berat mana kafir dengan mencuri? Kalau mencuri hubungannya ada relasi sosial sehingga sosialnya mendominasi di rasa kita, ya dah? Itu pun mencurinya nanti mencuri karena sedang kelaparan atau mencuri karena anak istri suaminya sakit, dan itu kan juga harus dilihat dulu di dalam sana ada sebab akibat apa. Kalau kita kan nggak tahu, yang penting nyuri jelek kan begitu. Kalau Allah kan nanti nggak begitu. Iya, oke, dilihat kenapa, mengapa, bagaimana kok sampai begitu, nanti dikorek dulu, istilahnya begitu. Nah, saya hanya memberi gambaran pada Mas Randi, kalau Allah melihatnya nggak kok seperti sekilas itu saja. Kalau Allah melihatnya sederhana, tapi serius Mas Randi. Apapun di dalam diri kita, kok hati masuk zonanya Allah, berarti kita lurus, kita benar. Kita masuk siratal mustaqim. Kita masuk zona amannya Allah. Kita masuk zona garis lurusnya Allah. Kita masuk bahasa tingginya ridhonya Allah. Bahasa tingginya lagi kita masuk rahmatnya Allah. Tingginya lagi masuk surganya Allah. Nanti endingnya kan begitu. Nah, ketika kita keluar dari zona ini, ya lawan dari keluar itu maksiat, Mas Randi. Cuma umumnya orang paham maksiat itu kan baru nyuri, korupsi, merampok, anak berani pada orang tua, nyakitin orang tua nyakitin anak. Loh, itu kan karena kemampuan daya tangkapnya baru di situ, Mas Randi. Itu lagi-lagi kembali kepada hukum positif sosial yang dikenal umumnya orang. Kalau Allah kan sederhana. Kamu lurus kepada aku berarti kamu taat. Kamu nggak lurus pada aku berarti kamu maksiat. Berarti kamu kufur. Kufur itu artinya kafir. Kufur itu kan pembedaan, orangnya kafir. Kufur dalam konteks amaliyah. Kufur dalam konteks amaliyah. Maka kenapa tidak sedikit ayat Al-Quran, begitu orang lalai dari Allah, udah disesat-sesatin oleh Allah. Iya toh, Quran ngomongnya kan tegas sekali. Begitu kita lalai, disesatin oleh Allah. Iya, disebut al-ghayyu. Ghayyu itu kan orang yang sesat. Disebut oleh Allah dasar kayak hewan. Loh, ini kan kalau kita mau masuk ke lebih dalam, ini kan bahasa-bahasa perumpamaan yang kasar sejatinya. Tapi digunakan oleh Allah karena Allah ingin mendudukkan bahwa kalau kamu tidak pada lurus pada jalanku, ya kamu memang benar-benar kayak hewan. Kedudukan hatimu hubungannya dengan aku nggak ada bedanya dengan hewan, gitu loh maksudnya. Berarti kamu rendah posisimu di hadapanku.
Nah, di ayat yang lain ngomong, ya apa namanya, mati, sudah mati. Orang yang terlepas dari aku, dia sejatinya saat lepas tadi mati. Mati, artinya walaupun fisiknya masih hidup, punya suami, istri, anak, kerja, kalau hati ini terlepas dari Allah, lepasnya hati dari zonanya Allah, lurusnya pada Allah, ini kata Allah, kamu sejatinya dalam keadaan itu sudah mati. Iya, karena hatimu lepas dari aku. Hatimu lepas dari aku. Kamu melalaikan aku. Nah, kalau dibahasakan bahasa-bahasa percintaan seperti itu. Kamu meninggalkan aku. Nah, gitu deh. Nah, seperti itu gambaran Mas Randi. Nah, sejatinya kalau soal maksiat, semua orang, Mas Randi, maksiat itu semua orang. Memang karakteristik manusia sudah dibuat oleh Allah penuh potensi maksiat. Penuh potensi maksiat. Maksiat dalam arti kita lepas dari jalan Shirathul Mustaqimnya Allah, keluar dari zona Allah, ya itu sudah disebut maksiat. Walaupun perbuatannya sholat sekaligus, walaupun perbuatannya zakat, haji, umroh, itu rak tampilan aja toh. Tapi kalau hatinya keluar kan tetap disebut maksiat. Nah, gitu loh masalahnya. Jadi sebetulnya kalau Allah nyebut taat dan maksiat itu sederhana. Hatimu ada aku, kamu taat. Hatimu nggak ada aku, kamu maksiat. Itu saja. Itu saja, itu saja. Tampilannya bisa macam-macam. Tampilannya bisa macam-macam. Nah, hanya kemudian kalau nyuri apa itu kan maksiat yang berkaitan dengan sosial, maka lebih heboh. Iya Bang enggak? Ya. Iya, lebih heboh karena hubungannya dengan sosial. Dilihat mata orang. Menyangkut rasa sosial, kemasyarakatan. Maka yang menghukumi akhirnya orang. Bukan sekedar Allah, gitu loh istilahnya. Maka di situ menjadi beban yang lebih, pandangan yang lebih, kejiwaan yang lebih, dan seterusnya. Kalau Allah melihatnya kan sederhana. Kamu ada aku, taat. Kamu nggak ada aku, maksiat. Gitu aja, sederhana. Ya, maka amal sebaik apapun, walaupun baca Quran, kalau hatinya keluar dari Allah kan tetap maksiat. Kalau Allah melihatnya kan begitu, Mas Andi. Iya, Pak. Iya. Kenapa sholat diancam oleh Allah? Fawailul lil musallin. Celaka kata Allah bagi orang yang sholat. Kenapa Allah gak ngancem-ngancem? Orang sholat saja diancam oleh Allah. Kata Allah, karena sholatmu lalai, sholatmu keluar dari aku. Tuh, coba. Sholat aja diancam, apalagi nggak sholat kan begitu loh istilah. Jadi sebetulnya kan urusannya hatimu lurus pada zonanya Allah atau keluar dari Allah. Itu aja kesimpulannya dalam hidup ini. Lurus pada Allah, aman, gitu aja lah. Tidak lurus pada Allah, babak belur gitu aja. Ya, apapun amalannya. Ya, amalan itu bentuk fisiklinya tak. Tapi kalau Allah kan lihatnya hatinya tak. Iya, Pak. Sudah paham ya Mas Randi ya? Ya, itu Allah, juga proses. Keadaan hati yang sebagaimana Mas Randi alami itu proses. Karena satu kesempurnaan kan butuh proses yang ya bahasa sederhananya berdarah-darah lah. Butuh proses waktu, butuh proses ilmu, butuh proses ujian demi ujian dari Allah, butuh proses panjang. Nah, jadi nikmatin saja proses, tapi lihatlah lebih jauh. Masa sih nggak ada kenaikan dikit-dikit? Insya Allah ada. Mungkin diri kita belum sensitif melihatnya. Bisa jadi disyukuri. Ya disyukuri terus maju. Dan pertolongan Allah pada kita dalam konteks sekarang ini begini. Ya itulah maunya Allah pada kita. Nah itu ya. Paham ya Mas Randi ya? Ya. Insya Allah paham ya. Nah, kalau Mas Randi langsung sempurna. Nanti yang ngajarin bagus. Iya, jadi bisa toh, namanya Allah langsung menghendaki Mas Randi langsung tingkat tinggi bisa saja, tapi Allah kan ngerti siapa ini Randy ini. Iya, potongannya bagaimana ini, karakternya bagaimana ini, efeknya gimana nih, pengaruhnya jangan-jangan dikasih cepat langsung sombong kan berarti lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi. Sangat bahaya. Untuk apa diberi hal yang tinggi tapi di hati Randy ini loh. Nah itu sudah jadi Fir'aun yang kedua nanti.
Nah, iya, iya, iya. Allah bisa mengukur keadaan hati hambanya. Ntar dulu, ini ente nanti. Saya tahu potongan ente, mamanya begitu ini kalau dibahasain canda. Ya, Iya, ente iya. harus pelan-pelan, ente harus melalui ini dulu, step-step lah, pelan-pelan, nanti lah. Jadi Allah kan punya, iya, Allah punya dosis-dosis pada masing-masing diri kita. Iya, kayak orang gini aja lah Mas Randi. Asalnya miskin, tahu-tahu secepat kilat jadi kaya. Betul. Tambah sombong kan rata-rata. Belagu tuh. Wah, gue ente sih males nggak kayak gue. Nah, itu rak kesombongan demi kesombongan tah. Ya Allah, tidak sedikit tuh yang begitu. Nyalain teman-temannya, ente lama di Jakarta nggak berhasil-hasil. Tidak kayak gue nih. Ya Allah, sombongnya ampun. Nah, potongan begini walaupun cepat prosesnya, tapi di mata Allah kan kedudukannya sangat rendah. Itu keberhasilan yang sejatinya menjadi istizrot untuk merendahkan orang itu di mata sosial, di mata koran, di mata majalah, di mata TV, di mata orang keren. Orang kan melihatnya fisik semua tah. Iya. Orang itu melihatnya kan hanya materi doang, fisik doang. Nah, kita jangan kejebak oleh makhluk. Lah kalau kejebak makhluk terus kapan sampainya Allah? Kalau Allah kan nggak gitu. Ente baru saya kasih begitu, ternyata hatimu busuk sekali. Lebih busuk daripada Fir'aun loh. Berarti kelihatannya cepat berhasil, tapi fakta hatinya keropos Mas Randi. Ini sangat bahaya. Dan tidak sedikit orang yang begini tuh, baru berhasil materi aja ya toh. Nah, sama juga dalam alam spiritual Mas Randi. Kita perlu stabilitas hati yang tinggi dan itu perlu rapat kehidupan, Step by step keilmuannya, step by step laku amal dzikirnya, step by step pada saat tertentu pasti diberi oleh Allah. Ya, sesuai dosisnya masing-masing. Itu pasti, itu jaminan dari Allah. Hanya berapa diberinya itu urusan Allah juga toh. Itu Mas Randi. Oke, paham ya Mas Randi ya? Ya, terima kasih Pak. Tapi kelemahan-kelemahan kita juga bermanfaat loh untuk diri kita loh Mas Randi. Kelemahan kita juga ada manfaat. Salah satu kelemahan itu biar sebetulnya kalau kita sadar dengan kelemahan bahwa aku pengen pinter, aku pengen paham, aku pengen cepat rajin, aku pengen cepat ini. Tapi sudah ini kok ya nggak bisa-bisa. Loh saat itu mesti hati kan ngomong. Berarti ada kekuatan yang belum menyiapkan aku untuk bisa. Inginnya aku bisa, inginnya aku cepat, tapi kok nggak bisa? Ada apa ini? Lah, mestinya ya harus sudah mulai paham dong. Berarti ada pengendali di dalam diriku antara keinginanku yang bersifat nafsu dengan keinginan dia yang bersifat kemurnian, ketulusan, kesucian menyangkut kebaikan diriku. Ternyata belum matching di situ. Gitu loh Mas Randi. Nah, begitu. Bisa dimengerti ya, insya Allah ya. Ya, kalau kita kan maunya ngotot terus kan, Kalau kita begitu, biasa. Ya. Oke, ya, mudah-mudahan paham ya. Ada lagi yang lain? Sudah berapa orang ini yang masuk?